Oh, baik, selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Banjar Mertajaya, saya selaku Kepala Lingkungan. Saat ini kita menggelar acara kegiatan Posyandu Banjar Mertajaya. Sekaligus ada acara penyuluhan dari Puskesmas Denpasar Barat 1 yang saat ini memberikan penyuluhan tentang kesehatan masyarakat. Semoga dengan digelarnya acara ini kami lingkungan Banjar Mertajaya tidak lagi ada balita yang kekurangan gizi. Ya, sampai saat ini semua dalam keadaan sehat. Semoga untuk ke depan generasi kami di Mertajaya menjadi anak-anak yang luar biasa. Baik, demikian silakan seperti di belakang saya kegiatan Posyandu sedang berlangsung saat ini. Semoga semua berjalan lancar dan baik. Terima kasih, demikian dari saya. Informasinya yaitu tentang gizi anak dan balita serta penyakit TB paru atau TBC. Okay. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah datang ke Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balitanya sehingga akan berdampak baik ke depannya, khususnya untuk anak-anak ibu dan bapak. Okay. Untuk materi akan dibawakan oleh Dr. Anil. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Saya Dr. Anin yang akan membagikan ataupun sharing, kita lebih ke sharing ya untuk gizi seimbang lalu juga penularan penyakit dari TB. Jadi saya langsung saja mengikuti gizi seimbang. Jadi di sini kan ibu-ibu punya anak dan juga balita bayi yang gizi seimbang ini adalah gizi yang kita berikan kepada anak-anak melalui makanan sehari-hari. Nah, makanan sehari-hari ini yang akan membuat anak-anak tersebut sehat, membuat optimal pertumbuhannya, perkembangannya juga optimal, dan juga bisa aktif dalam sehari-harinya. Nah, gizinya ini apa saja yang diberikan? Yang pertama, pada usia 0 sampai 6 bulan, kita memberikan ASI eksklusif. Nah, sebelumnya Ibu sudah tahu apa belum tentang ASI eksklusif? Sudah tahu ya. Jadi ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan hanya ASI tanpa menambahkan ataupun menggantikan ASI dengan makanan ataupun minuman yang lain, termasuk air putih, bubur itu tidak diberikan. Jadi hanya ASI saja. Lalu pada umur 6 sampai 9 bulan kita sudah bisa memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI ini kita harus memulai dengan teksturnya yang halus sekali dan juga licin. Nah, kita bisa mengenalkan kepada bayi ini misalnya bubur susu, lalu bubur tim lumat seperti itu. Nah, nanti setelah 9 bulan menuju 9 sampai 12 bulan, nah kita bisa merubah tekstur yang halus dan licin ini menjadi lebih padat. Nah, kita bisa memberikan bubur nasi, kita bisa memberikan nasi tim seperti itu. Nah, lalu setelah 12 bulan kita bisa memberikan makanan yang sama seperti orang dewasa, namun tetap memperhatikan garam, kandungan garam, kandungan gula, lalu juga memberikan makanan yang sehat seperti itu. Itu untuk gizi seimbang. Jadi untuk makanan pendamping ASI ini perlu diketahui dan diperhatikan diberikan ketika anak atau bayi itu lebih dari 6 bulan. Sebelum itu diberikan ASI eksklusif saja. Nah, lalu selain itu gizi seimbang saya akan memberikan penyuluhan mengenai tos TB. Temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis. Sebelumnya ada yang sudah tahu ataupun pernah mendengar tentang TB? Ibu-ibu ada yang sudah pernah dengar? Belum. Oke. Nah, jadi apa itu TB? Nah, TB ini kita bisa terdengar dengan sebutan juga TBC, penyakit 3 huruf, lalu paru-paru basah ataupun
ataupun flek paru. Nah, apa penyebab dari TB? TB ini disebabkan oleh kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, TB ini bisa menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang organ lain, misalnya kulit, tulang, otak, dan organ-organ lain yang ada di tubuh kita. Dan TB ini bukan penyakit keturunan atau guna-guna ya ibu-ibu ya. Jadi ini murni karena penularan dari infeksi kuman. Nah, yang perlu kita ketahui gejalanya apa saja. Ini sangat penting ibu-ibu ketahui ini supaya ibu menemukan di diri sendiri ataupun di lingkungan sekitar rumah ibu-ibu. Nah, gejala yang paling pertama adalah batuk terus-menerus. Nah, batuknya ini bisa disertai dahak ataupun tidak. Dan dahaknya itu juga bisa disertai dengan darah. Siapa saja yang berisiko untuk terkena penyakit dari TB ini? Nah, yang pertama, orang-orang yang imunnya atau daya tahan tubuhnya itu rendah. Misalnya yang pertama, anak-anak. Nah, anak-anak ini daya tahan tubuhnya masih belum bisa dikatakan masih belum bagus, sehingga sangat rentan terkena atau terinfeksi oleh penyakit, sehingga mereka sangat berisiko untuk terkena TB. Lalu yang kedua, orang dengan HIV/AIDS. Nah, itu juga imunnya sangat rendah, sehingga sangat berisiko untuk tertular penyakit TB. Lalu orang lanjut usia atau orang tua, orang dengan penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Nah, yang terakhir kita ada yang namanya etika batuk. Sebelumnya ada yang sudah tahu ibu atau sudah melakukan etika batuk tersebut? Ada yang sudah tahu? Nah, untuk yang belum tahu ataupun belum melakukan, kita ada etika batuk. Nah, etika batuk ini akan membuat kita terhindar dari penularan penyakit. Kita juga ketika kita sakit, kita tidak menularkan ke orang lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menggunakan masker. Nah, ibu-ibu, jadi kalau misalnya kita di kerumunan, kita bersama orang lain, itu kita menggunakan masker supaya kita bisa tertular ataupun kita menularkan. Yang kedua, tutup mulut dan juga hidung dengan lengan dalam. Jadi ketika kita batuk atau bersin, kita bisa menutup seperti ini. Nah, itu untuk menghindari kita menularkan ke orang lain ataupun percikan dahak, percikan udara itu keluar. Lalu yang ketiga, jika ibu-ibu membawa tisu ataupun membawa lap muka, itu bisa tutup mulutnya dan hidungnya dengan tisu tersebut. Nah, setelah itu tisunya itu harus dibuang langsung di tempat sampah. Itu jangan dibuang sembarangan. Lalu yang terakhir tentunya kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun supaya tangan kita bersih, kita tidak menularkan kuman-kumannya ketika kita memegang benda-benda kita ataupun memegang orang lain. Baik, terima kasih Dr. Anin atas materi yang telah diberikan. Kami dari Puskesmas juga akan membagikan informasi Bapak Ibu ya, khususnya terkait imunisasi. Nanti kita sedang melaksanakan bulan imunisasi anak nasional, di mana nama kegiatannya adalah imunisasi kejar. Jadi Bapak Ibu yang punya bayi balita yang sempat tertunda imunisasinya karena COVID kemarin, ada yang bolong-bolong imunisasinya, silakan ke Puskesmas setiap hari Selasa dan Kamis. Kalau punya kartu BPJS anaknya silakan dibawa, vaksinnya gratis. Kemudian sekarang sudah ada imunisasi pneumonia atau PCP. Jadi Bapak Ibu yang punya anak kelahiran per 1 Juni 2022 sudah bisa mendapatkan imunisasi PCP. Berarti yang usia umur 2 bulan dan 3 bulan dapat mengikuti imunisasi PCP di Puskesmas hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Vaksinnya juga gratis. Sudah jelas ya? Silakan untuk melanjutkan kegiatan posyandu, pendaftaran, menimbang dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu ada mungkin keluhan terkait anaknya, terkait kesehatannya, nanti bisa konsultasi dengan Dr. Anin di meja penyuluhan. Sekian penyuluhan hari ini, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu khususnya di kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih.